Di halaman 74, kalian bisa lihat di sini ada beberapa tahap proses pembuatan buku. Nah, di sini anak-anak, buku yang kalian gunakan ataupun buku pelajaran itu terdiri dari beberapa lembar kertas anak-anak ya. Nah, ini kertas. Nah, kertas ini tidak bisa langsung jadi, dia diolah terlebih dahulu. Nah, kertas ini bahan mentahnya berupa dari pohon. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat lihat video berikut ini. Kertas adalah bahan untuk menulis yang sangat penting. Hampir setiap hari kita harus menulis menggunakan kertas. Tanpa kita ketahui, ketergantungan kita terhadap kertas ternyata merupakan perilaku tidak baik. Ini karena kertas dibuat dari pengolahan kayu pohon dan penggunaan kertas berlebihan dapat menyebabkan penggundulan hutan. Tahukah kalian bagaimana cara membuat kertas? Proses pembuatan kertas. Pohon di hutan ditebang, kemudian kayunya dipotong-potong dan dikirim ke pabrik pembuatan kertas untuk diolah. Di dalam pabrik, kayu-kayu tersebut dihancurkan, kemudian diproses menjadi bubur kertas atau pulp. Nah, bubur kertas inilah nanti akan dicetak dan dipadatkan dengan mesin sehingga membentuk gulungan-gulungan kertas yang siap dipakai. Seperti yang kalian tahu, kertas dibuat dari kayu atau pohon yang ada di hutan. Satu pohon bisa menghasilkan 16 rim kertas. Dan satu pohon juga menghasilkan oksigen untuk 3 orang. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Cara menghemat kertas: tidak mencetak dokumen yang tidak perlu, tidak menggunakan kertas secara berlebihan, menggunakan kedua sisi kertas, mendaur ulang kertas untuk digunakan lagi, dan lain-lain. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita telah melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian hutan. Meskipun kita sebagai warga negara memiliki hak atas hasil hutan. Demikian video pembelajaran tentang proses pembuatan kertas. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan kertas. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, coba kalian buka di halaman 75, kita jawab sama-sama ya. Nah, di nomor 1, dari apakah buku dibuat? Iya, dari pohon. Nah, jawabannya. Terus yang kedua, apa kewajibanmu terhadap buku yang kamu miliki? Nah, kewajiban kita terhadap buku yang kita miliki, kita tidak boleh merobek sembarangan. Gunakanlah seperlunya saja. Nomor 3, bagaimana caramu menghargai energi yang dikeluarkan untuk membuat buku? Jawabannya hampir sama dengan nomor 2. Ya, kita harus menghemat penggunaan kertas yang kita miliki, anak-anak ya. Karena untuk membutuhkan buku itu atau kertas, dia prosesnya sangat lama sekali. Jadi kita harus hemat, gunakan seperlunya saja jika diperlukan. Terus lanjut, untuk nomor 4, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Karena dalam membuat kertas itu kan membutuhkan proses yang lama dan dia berasal dari pohon, anak-anak. Nah, pohon itu kan dia ditebang dengan sistem tebang pilih, menebang pohon yang sudah cukup tua. Nah, kalau kertas itu tidak kita hemat, maka pohon akan sering ditebang sehingga menyebabkan yang namanya penggundulan hutan. Jika hutannya gundul, maka akan menyebabkan bencana, bisa seperti banjir ataupun tanah longsor. Jadi kita harus hemat ya dalam menggunakan kertas. Lanjut, nomor 5, mengapa kita harus menghargai energi orang lain? Nah, coba lihat di sini. Mengapa? Karena dalam membuat kertas itu melibatkan begitu banyak orang
untuk mengolahnya, serta dalam proses membuatnya juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus menghargai jerih payah atau energi orang yang membuat buku tersebut. Maka dari itu ada juga hak dan kewajiban yang saling berhubungan dengan energi. Nah, hak yang pertama yaitu menikmati fasilitas listrik. Hak yang kedua bisa menggunakan energi kapan saja. Yang ketiga bisa menggunakan energi di mana saja. Serta yang keempat mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kewajibannya yang pertama, membayar tagihan listrik. Kedua, menggunakan energi seperlunya saja. Tiga, tidak membuang-buang energi. Empat, menjaga energi dengan baik. Nah, itulah anak-anak ya, beberapa hak dan kewajiban dalam energi. Selanjutnya, buka di halaman 76. Nah, anak-anak, untuk pembuatan buku itu kan membutuhkan waktu. Nah, jadi kita harus wajib menghargainya. Begitu juga dengan kegiatan sehari-hari. Kita membutuhkan waktu. Nah, coba kalian buka di buku kalian di halaman 76. Ada soal, kita coba ya. Yuk, coba kita hitung waktu kegiatan berikut ini. Pagi hari, ibu pergi belanja ke pasar. Ibu berangkat mulai pukul 6.30. Setelah 45 menit, ibu sampai di rumah. Pukul berapa ibu sampai di rumah? Nah, gambarkan dengan jarum jam. Sebelumnya kita harus menelaah dulu soalnya. Nah, di sini kita buat pukul 06.30. Jangan lupa anak-anak, 6 ini menunjukkan yang namanya jam. 30 itu menunjukkan menit. Nah, setelah 45 menit ibu sampai di rumah, berarti selama 45 menit ibu berada di pasar. Ini nak ya. Nah, lalu kita buat 06.30 ditambah dengan 45 menit. Maka dijumlahkan hasilnya adalah kalau kita buat 06.75. Nah, sekarang ibu jelaskan. 06.75. Nah, nak ya. Ibu ulang, 06 itu adalah jam dan 75 itu adalah menit. Nah, untuk 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sedangkan sini 75 menit nggak ada nak. Nah, maka 75 menit kita kurangkan dengan yang namanya 60 menit. Maka ada 15 menit. Nah, 1 jam ini jadi kita jumlahkan ke angka 6, maka dia menjadi angka 7. Nah, karena dia sudah 1 jam, yang 1 jam ini ibu ulang, 1 jam ditambahkan dengan angka 6-nya, maka angka 7 dan 15 menit itu adalah menitnya. Maka didapat adalah 07 atau jam 7 lebih 15 menit. Nah, gambarnya seperti di sini. Jadi ibu pulang dari pasar pukul 7:15 menit. Baiklah anak-anak, di halaman 79, di video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai yang namanya energi listrik. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas yang namanya kebutuhan listrik. Misal dalam menonton televisi, menerangi ruangan, menghidupkan komputer dan sebagainya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kalian buka di halaman 81. Di halaman 81 buku kalian di sana menyebutkan benda-benda di sekolah yang menggunakan energi listrik. Nah, kita jawab sama-sama ya. Yang pertama sudah dituliskan bel listrik. Jenis energi atau perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh yang kedua, kipas angin. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, lampu. Dari energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Yang keempat, komputer. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Serta yang kelima, AC. Nah, AC ini jenis energi atau perubahan bentuk energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu beberapa nama barang atau benda yang ada di sekolah nah ya dan perubahan bentuk energinya. Baiklah anak-anak, coba buka di halaman 82. Nah, di situ ada 6 gambar. Coba kalian centang yang menunjukkan perilaku baik
dalam menggunakan energi dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan menggunakan energi yang baik. Nah, coba kalian centang di rumah ya. Nah, anak-anak ya, tadi sudah Ibu jelaskan selain televisi, lampu yang menerangi ruangan atau komputer. Nah, di sini juga yang membutuhkan energi listrik atau yang kita gunakan dalam menggunakan energi listrik itu adalah radio. Nah, radio ini perubahan energinya apa? Iya, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa sehari-hari yang kita gunakan menggunakan energi listrik serta terjadinya perubahan energi listrik. Coba kalian buka di halaman 86. Nah, Ibu contohkan. Di sini sudah dituliskan nomor 1, peristiwanya menyalakan radio. Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ibu kasih satu contoh, misalnya di nomor 2, misalnya menyalakan televisi. Nah, perubahan energi listrik apa yang terjadi? Ya, dia mengalami perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, sama ada lagi anak-anak, sama energi cahaya ya. Jadi kalau televisi itu selain bunyi dia juga ada cahaya. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk nomor 3 dan 10 nanti kalian bisa lanjutkan di rumah ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengenai tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 selesai. Semoga apa yang kalian tonton dan pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.